Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sobri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, bidang studi fikih di LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301123371. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kompetensi dengan materi konsep pernikahan dalam Islam di Mas Gaza Al-Islami, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Demikian, terima kasih atas kesempatannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Dan sebelum kita mulai, Ustadz mau absen dulu satu persatu. Semua hadir insya Allah. Ahmad Razik hadir? Izin. Ahura? Angkanara? Hasan Taki? Muhammad Farel Akbar? Muhammad Nur Faizi? Muhammad Tegar? Akilah Khairunisa? Afilah Hafiz? Eka Ramadhania Farha? Halwa? Raisya Khalif? Jadi yang izin 2, yang sakit 1 ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sekali lagi pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada seluruh siswa dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada tema kita kali ini, Ustadz sedikit review materi kita sebelumnya, yakni tentang pranikah ya. Sebelumnya kita pernah bahas tentang pranikah, apa saja yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah tentang ta'aruf. Mungkin kalian sudah paham semuanya. Dan insya Allah pada kali ini kita akan masuk pada pranikah, apalagi tentunya pernikahan ya. Maka kali ini kita akan bahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk, Ustadz mau tanya, barangkali ada yang mau memberikan volunteer. Siapa di antara kalian yang sudah punya planning ya, nanti mau berkeluarga, mau menikah di usia berapa? Ada yang mau angkat tangan? Akhwat?
Nggak ada yang mau menikah ini. Pada takut. Rai, gimana? Di usia berapa rencana? Umur 25. Berarti mengikuti usianya Nabi Muhammad SAW. Bagus. Ada lagi yang lain? Alif? 2526. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman sekalian ya. Kalau dulu di tahun 80-an kita belum mengenal banyak sekali perkembangan-perkembangan dalam konsep pernikahan, terutama dalam tataran pelaksanaan ya. Kalau konsepnya sudah qot'i, sudah pasti ya, ada rukun, ada syarat, tujuan dan seterusnya. Tapi teknik pelaksanaannya itu banyak sekali perkembangan. Ada yang menganut budaya, ada juga bahkan sekarang yang sudah mulai menikah karena walinya di luar, kemudian mempelainya di sini, akhirnya walinya mengakadkan dari luar, menikahkan dari luar via online. Kira-kira bagaimana status pernikahannya? Ya. Sah? Apa alasannya? Tidak sah? Apa alasannya? Atau bisa juga tidak hanya walinya, mungkin walinya ada di tempat, tapi justru mempelainya di luar. Misalnya mempelai perempuannya, katakanlah si Inara misalnya di Indonesia. Kok pada kesenyum? Lagi ingat ya? Ya. Kemudian mempelai laki-lakinya di luar, misalnya lagi umroh. Kira-kira kalau ijab kabulnya dari luar seperti itu via online, kira-kira sah atau tidak pernikahannya? Hasan silakan. Gimana? Sah atau tidak pernikahannya kira-kira? Si pihak prianya melakukan akad dengan wali kasih perempuan, ada yang diwakilkan berarti. Iya, ada walinya ada. Cuman dia ijab kabulnya dari luar via online. Sekarang kan via daring begitu ya. Jadi terimanya itu dari online. Sah. Ada yang mau berpendapat lain? Coba sama. Idem berarti. Ahwat, perwakilan satu, silakan. Alwa. Baik teman-teman sekalian. Kayaknya agak tegang ini ya. Kok jadi tegang begini? Kemarin kita biasa-biasa saja. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu. Saya minta angkat tangan kanannya biar konsentrasi kita terbangun ya. Tangan kanan lurus, tangan kanannya ya. Perintahnya adalah ikuti instruksinya, jangan ikuti gerakannya. Paham? Ikuti instruksinya, jangan ikuti gerakannya. Baik. Siap? Angkat. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup, buka, tutup, buka. Pegang hidung. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Ternyata udah konsentrasi semuanya. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman sekalian, keren. Ini berarti sudah siap untuk kita lanjut pada tema yang sangat menarik ini. Teman-teman sekalian, tema ini kita angkat dengan tujuan pertama, diharapkan nanti teman-teman sekalian melalui diskusi kalian dapat merumuskan tentang konsep pernikahan dalam Islam dengan tepat dan benar. Tidak hanya tepat tapi juga benar. Benar menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan agama kita, agama Islam yang kita cintai. Mampu membedakan macam-macam pernikahan dilihat dari berbagai macam segi, karena ada nanti dia dari hukumnya, ada dilihat dari jumlahnya, ada dilihat dari niatnya dan seterusnya ya. Kemudian memahami hal-hal yang berkaitan erat dengan pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa cinta terhadap kedalaman ilmu pengetahuan Islam. Kemudian yang kedua ya, melalui penggalian informasi kalian sebagai siswa dapat menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam, mampu mengidentifikasi objek pernikahan dalam Islam sebagai cara mencintai syariat agama Islam secara komprehensif. Setelah pembelajaran, kalian dapat menjelaskan hikmah pernikahan sesuai dengan konsep Islam dengan percaya diri. Kemudian mampu menganalisis perkembangan fikih munakahat. Karena sekarang fikih munakahat atau pernikahan, konsep pernikahan dalam Islam terus berkembang.
tidak stuck, tapi dia terus menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Ya. Kemudian dapat menjelaskan kajian tentang pernikahan dan penerapannya di negara kita tercinta, Indonesia. Ya, sudah mulai kemarin, ya. KUHP kita muncul. Ada yang sudah tahu, ya. Nikah siri bisa dipidana. Hati-hati itu, ya. Jangan sampai nanti ada yang coba-coba. Kemudian memperkuat motivasi cinta kita dalam menuntut ilmu dan berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih ini tujuan pembelajaran kita. Apa yang akan kita pelajari? Dari infografis ini nanti kita akan belajar pertama overview. Kita lihat apa sih pernikahan dalam Islam itu, konsepnya seperti apa. Kemudian dasar hukumnya ada tidak? Karena dalam agama kita, agama Islam, setiap yang kita lakukan itu punya dasar hukum. Ya, ada landasannya. Tidak ujuk-ujuk kita melakukan, tidak ada dasar hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada rukun dan syaratnya. Ya, kalau rukunnya kurang, sah tidak? Gimana statusnya? Atau syaratnya tidak benar, sah atau tidak? Gimana statusnya? Kemudian macam-macam pernikahan. Tujuan pernikahan, kelima. Keenam nanti hikmah pernikahan. Tujuan dengan hikmah itu cuma beda sudut pandangnya. Kalau tujuan itu yang ingin dicapai, kalau hikmahnya itu setelahnya. Ya. Setelah menikah itu dapat apa? Ya. Dapat anak pasti kalau yang dikaruniai anak. Ya. Dapat istri, dapat suami pasti. Ya, karena sudah menikah. Ya. Ketenangan misalnya gitu. Kalau tujuannya untuk menjaga diri misalnya. Supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina mata, zina tangan, zina macam-macam. Ya. Kemudian yang ketujuh, nanti kita akan melihat pendidikan apa yang kita dapatkan dari konsep pernikahan dalam Islam. Terakhir nanti kita refleksi. Baik teman-teman sekalian, ini ada video yang ingin mau Ustadz share ke kalian. Dan dari video ini ada tugas. Sebelum tugas ini kalian lakukan, Ustadz minta kita bagi kelompok langsung ya. Akhwat bagi 2, ikhwan bagi 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, sudah jelas perintahnya ya. Silakan lihat videonya, lihat aja ya. Ini suaranya kayaknya kecil karena kita nggak punya loudspeaker. Lihat saja, kemudian tulis bagaimana perintah yang ada sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing. Ada yang kenal? Kenal semua ternyata ya. Ini pernikahan salah satu selebgram ya, yang terkenal sampai internasional kalau nggak salah, laki-lakinya. Dan biasanya usai akad kayak begini tuh kita nggak tahu, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki. Kalau yang yang belum pernah pacaran, itu selalu nggak bisa dibendung, namanya tangis. Pasti kita akan nangis karena memang berat tanggung jawabnya laki-laki itu. Oke, silakan Ustadz kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan tugas yang ada di situ. Ya, langsung didiskusikan sama kelompoknya. Bagus tulisannya, masya Allah. Ya. Akad itu keseluruhan proses namanya akad. Ijab kabul itu pada saat ya saya terima nikah kak itu ijab kabul. 2 menit lagi ya. Mempelai wanita itu sudah masuk kan sih? Apa? Mencium kening mempelai wanita setelah ijab kabul itu sudah. Iya, kan ada doa. Oh, iya. Pas di itu doa nanti. Oke, baik ya, waktunya sudah cukup. Kita akan mendengarkan masing-masing perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatannya, dari apa yang tadi sudah dilihat. Baik, kita mulai dari kelompok yang paling besar angkanya ya.
Kelompok 5 silahkan untuk pertanyaan pertama dulu. Nomor 1, memahami dan mengidentifikasi. Setelah memperhatikan tayangan video tadi, mohon kalian diskusikan dan tuliskan minimal 5 fakta yang kalian ketahui dari video di atas. Mahar senilai 4,9 gram emas dan seperangkat alat sholat. Terus ijab kabulnya 1 kali percobaan, dan walinya tidak diwakilkan. Terus mempelai wanita menggunakan cadar, dan ada tilawah Quran yang dibacakan oleh adik mempelai pria. Berapa tuh? 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, kita lanjut ke kelompok Akhwat dulu perwakilan. Kelompok 2 silakan. Pertama, berdoa sebelum kubur agar dirasakan, diberi doa oleh wali dan mempelai pria. Yang ketiga, setelah kubur selesai mempelai pria memberi doa kepada istrinya, mempelai pria memberi mempelai wanita sesuai sunnah Rasul. Yang kelima, tidak tanggung jawab dari wali mempelai wanita dan mempelai pria. Iya. Oke. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, berikutnya kelompok 1 silakan. Lalu setelah ketika sudah sah, mempelai wanita hadir setelah akad, kemudian mereka berdoa. Iya, nah itu tepat ya. Berikutnya terakhir kelompok 4 silakan. 5 fakta yang telah diketahui dari video di atas. Yang pertama, tradisi pengalaman dihormati pada mempelai pria. Yang kedua, dijalankan di ijab kabul. Yang ketiga, penyerahan mahar kepada keluarga dan mempelai wanita. Yang keempat, tembusan buku nikah. Yang kelima, kehadiran wakil saat ijab kabul sebagai saksi dan penengah. Yang keenam, pernikahan boleh dilakukan dengan tradisi manapun selama mengikuti syariat. Wah, keren ya. Teman-teman sekalian, luar biasanya ya. Islam itu simple. Islam itu to the point, nggak berbelit-belit, nggak nggak berleha-leha, nggak bertele-tele. Pernikahan yang sedemikian sakral itu cuman kayak begini doang, ya. Akad, ya, yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, syaratnya bukan mahram. Kalau mahram itu haram menikah. Misalnya adik dengan kakak, ya. Kemudian anak dengan ibu, itu mahram namanya, ya. Tapi ini yang bukan mahram, artinya Hafiz boleh nikah sama siapa di sini? Aila misalnya, ya. Amin, ya. Siapa saja, artinya bukan mahram. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Atau misalnya bisa yang kedua, definisi yang lebih komplit. Pernikahan adalah ikatan suci, ya, antara laki-laki dan perempuan, sama bukan mahramnya, untuk hidup bersama yang sah menurut syariat Islam. Ini yang paling pertama, ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau sudah menikah ada haknya, ada kewajibannya. Pertama kewajiban dulu, ya. Suami kewajibannya apa kepada istrinya? Istrinya dapat hak apa dari suami? Istri punya kewajiban apa kepada suaminya? Suami dapat hak apa dari istri? Nanti timbul, ya, hak dan kewajiban tersebut kalau sudah menjadi suami istri. Yang tadinya nggak wajib menafkahi, jadi wajib memberikan nafkah. Yang tadinya tidak wajib menjaga, jadi wajib menjaga. Itu kewajiban suaminya. Kewajiban istrinya juga sama. Yang tadinya, ya, tidak punya kewajiban untuk memelihara harta suaminya, karena sudah menikah jadi wajib memelihara harta suaminya. Tidak hanya harta, tapi juga dirinya, kehormatan dirinya. Tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, sama sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pernikahan itu secara kesimpulan akad yang menghadirkan tanggung jawab dan juga tujuannya tiada lain dan tiada bukan dalam Islam kecuali beribadah. Itu niat pertamanya. Makanya nanti kalau kalian baik akhwat maupun perempuan kalau ingin, ya, berkeluarga, jangan lihat pangganteng nak baik. Jangan lihat oh ini dia punya mobil sport. No.
Nanti pada saat kita berkeluarga itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah kesetiaan, perhatian, cinta kasih sayang. Itu yang jauh lebih besar dari apa yang sekedar tampak oleh mata kita. Dalam Islam tidak ada satu kegiatan yang tidak punya landasan. Selalu ada landasannya. Selalu ada dalil, ada petunjuk, ya, yang membuat kegiatan itu dihalalkan, dibolehkan. Lihat di Quran surah Rum 21, ada yang hafal ayatnya? Kalau kita lihat tujuan dari landasan pertama Rum ayat 21 ini adalah untuk menghadirkannya sakinah, mawaddah, warahmah. Bayangkan ayatnya, ya, mengatakan wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan dari diri kalian sendiri azwaja. Apa itu azwaj? Pasangan. Dalam kata lain pasangan itu apa? Suami atau istri. Dalam kata lain suami atau istri itu apa? Pasangan, suami istri. Kata lainnya Pak Sutri. Ya Pak Sutri, boleh Pak Sutri. Kata lain yang sering kali kita dengar dalam bahasa baku kita, jodoh. Astagfirullah. Azwaja itu artinya jodoh dalam kata baku kita. Kenapa Allah ciptakan jodoh kita? Kenapa? Litas kunu ilaiha, agar kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Karena kalau kita sudah menikah, ya, kalau sudah menikah teman-teman sekalian, kalian jalan bareng sama istri, pegang tangan itu nyaman, nggak ada dagdikduk. Tapi kalau jalan nih, maaf, yang belum menikah, jalan boncengan saja, dagdikduk. Nanti dilihat sama Ustaz Sobri, nanti dilihat sama Ustaz MU, besok dipanggil, dagdikduk. Kenapa? Karena nggak halal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Thank you, terima kasih banyak ya. Ini kalau kita lihat ayat yang kedua ini yang menjadi landasan pernikahan itu adalah untuk memelihara keturunan. Karena anak-anak itu butuh status, ya. Keturunan itu butuh status. Oke teman-teman sekalian, berikutnya LKPD kedua, kamar mandi boleh. Terus? Oke, baik. Hah? Berdua. Lihat pertanyaannya sesuai dengan kelompoknya ya. Boleh buka ya. Boleh buka modulnya, boleh buka atau cari di sumber yang lain, silakan sesuai dengan tugasnya masing-masing kelompok ya. Dicari kemudian ditulis, nanti salah satu dari anggotanya mempresentasikan seperti yang tadi kita lakukan. Mau pakai media apapun silakan, boleh. Di sini kita menggunakan teknologi karena kita harus kombinasi untuk mempercepat, mempermudah upgrade pengetahuan kita. Pakai media apapun silakan, boleh ya. Ditulis ya. Apanya? Oh, macam-macam ya. Ini aja deh, ambil yang dari sisi hukumnya aja. Ada. Oke. Baik, yang lain kita dengarkan dulu ya. Dari kelompok 1 akan membacakan tentang rukun dan syarat ya. Ini ngadep. Ya. Jadi kelompok 1 kami mengumpulkan informasi tentang rukun dan syarat pernikahan. Baik. Jadi pertama tentang rukun pernikahan dalam Islam terdiri atas rukun calon suami, calon istri, wali nikah. Ya. Lalu kemudian minimal adanya 2 orang saksi, serta ijab dan qabul. Ya. Kelima rukun tersebut merupakan unsur utama yang harus ada agar pernikahan dinyatakan sah menurut syariat Islam. Ya. Kemudian syarat pernikahan dalam Islam, kedua mempelai harus beragama Islam, saling ridho tanpa paksaan, tidak memiliki halangan syar'i seperti hubungan mahram atau masa iddah, wali dan saksi memenuhi syariat, serta adanya mahar yang diberikan oleh calon suami.
Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sip, ya sudah masuk semua. Kemudian kelompok 2, ya silakan dibacakan. Kita dengarkan dulu ya teman-teman. Jadi kita dari kelompok 2 ini mengumpulkan informasi tentang macam-macam pernikahan dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang kita kumpulkan ini ada 2, yaitu bentuk atau jumlah pasangan dan juga secara hukum Islam. Kalau secara bentuk atau jumlah pasangan ini dibagi menjadi monogami atau hanya satu pasangan saja, dan poligami, yaitu kalau dalam Islam biasanya istrinya maksimal 4. Lebih dari satu, Ya, ya. lebih dari satu. Monogami itu satu suami satu istri. Poligami satu istri lebih dari satu suami lebih dari satu istri. Sorry ya. Thank you. Terus Lalu yang kedua ini secara hukum Islam terbagi lagi menjadi sah Ya. atau memenuhi rukun dan syarat. Yang kedua ini siri yang terbagi lagi menjadi sah atau tidak diumumkan saja tanpa kelegalan hukum, dan juga tidak sah atau tidak ada wali atau saksi. Terus ada nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak dengan batas waktu. Ya. Yang terakhir ini ada nikah terlarang yang terbagi lagi menjadi shigor dan tahlil. Shigor ini tukar pasangan tanpa mahar, dan tahlil itu nikah dengan wanita yang ditalak 3 agar bisa kembali ke suami pertama. ya, Mengumpulkan informasi tentang tujuan pernikahan dalam Islam. tujuan pernikahan dalam Islam ya. Tujuan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menyempurnakan iman, meraih ketenangan dan kasih sayang dan rahmat, melaksanakan sunnah Nabi, menjaga kesucian diri dari maksiat, membina keluarga sakinah, mendapat keturunan soleh, serta menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya. Kita aplaus dulu buat kelompok 3, termasuk kelompok 2 tadi. Kelompok 4 dibaca oleh silakan. Kami Yang keras dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Ya, Hikmah pernikahan dalam Islam adalah untuk menyempurnakan agama, menjaga diri dari zina, serta memperoleh ketenangan hidup yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga keturunan agar lahir dari generasi yang baik, melatih tanggung jawab dan kesabaran, serta menjadi sarana ibadah yang mendatangkan pahala. alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 terakhir. Siapa yang baca? Angka silakan. Mengumpulkan informasi tentang nilai pendidikan syariat apa yang dapat diambil dari pernikahan. Yang pertama ada ibadah dan ketaatan. Pernikahan adalah ibadah tinggi, menjadi aktivitas rumah tangga bernilai pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesucian, menjadi jalan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga diri dari perbuatan zina. Yap. Yang ketiga, penyempurnaan agama. Menikah dianggap menyempurnakan setengah agama. Akhlak mulia, mengajarkan kesabaran, kelembutan, musyawarah, saling menghargai dan menghindari amarah berlebihan. Pembinaan keturunan, sebagai wadah sah untuk melestarikan keturunan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Teman-teman sekalian, ini ada ekuator, ada kuis yang sudah Ustaz buatkan di Quizizz. Ya, cuma nggak bisa tampil ini karena mungkin trouble, karena memang ini laptop agak legend begitu. Sudah mulai agak sepuh nih laptop, jadi nggak bisa tampil. Tadinya sepengen kita review lagi apa yang bisa kita bahas, nanti langsung keluar itu skor segala macamnya. Tapi karena nggak bisa, barangkali Ustaz minta refleksi dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ada yang menjadi volunteer bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Apakah model pembelajaran yang saat ini kita coba ya dengan banyak berdiskusi itu cukup menarik, atau mungkin masih ada masukan sehingga nanti pembelajaran kita akan lebih menarik lagi. Ada yang menjadi yang mau komentar ada?